Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zion sedang menghampiri seorang pria yang sedang terikat di sebuah meja. Zion yang merasa kasihan dengan pria yang bernama Travis ini berniat melepaskannya. Namun tiba-tiba muncul gadis bernama Star langsung menghentikan niat Zion tersebut. Star lantas meminta kapak pada Zion dan segera menanyai Travis mengenai sahabatnya yang telah meninggoy bernama Carmine. Travis yang ketakutan langsung mulai bercerita kalau yang telah membuat Carmine meninggoy itu adalah kekasih Carmine sendiri bersama dengan dua saudaranya. Lalu kita diperlihatkan saat Carmine sedang berpesta bersama kekasihnya yang bernama Johnson. Di sini, Johnson diberi Travis gula bubuk cap macan kemayu agar bisa menambah kehaluan pesta malam itu guys. Carmine yang melihat hal itu langsung segera pamit pulang karena dia nggak suka kalau di sebuah pesta ada orang makan gula bubuk cap macan kemayu. Setelah Carmine pergi, Johnson mulai makan gula bubuk itu secukupnya. Terlihat Johnson mulai oleng-oleng nggak jelas nih guys. Di gudang rumah Johnson, terlihat Carmine sedang curhat pada Jack yang merupakan adik dari Johnson. Gak selang berapa lama, Johnson muncul dan meminta maaf pada Carmine mengenai gula yang ia dapatkan dari Travis tadi. Johnson lantas mengajak Carmine untuk minum es teh cap kuda nyengir yang telah disediakan oleh Jack di atas meja. Gak selang berapa lama, muncul adik Johnson satu lagi bernama Danny yang langsung mengajak semuanya untuk mulai minum es tehnya. Namun di sini, tanpa sepengetahuan Carmine, kedua adik Johnson ini mencampur salah satu es teh dengan gula bubuk cap macan kemayu nih guys. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Carmine pun langsung meminumnya. Alhasil Carmine yang semakin oleng-oleng langsung diaselolejos oleh Johnson dan adik-adiknya nih guys. Esok harinya, Carmine terlihat menulis surat untuk Star yang mengatakan bahwa ia kini sedang ingin bundir saja. Dikarenakan ia sudah nggak punya lagi semangat untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Di dalam surat tersebut, Carmine sempat menyebut nama Travis sebagai pemasok gula bubuk cap macan kemayu nih guys. Kembali ke gudang, Star yang telah mendengar keseluruhan dari cerita Travis langsung mulai bernyanyi lagu serem bersama dengan Zion. Esok harinya, terlihat seorang detektif menemukan sebuah jenazah di pinggir hutan. Detektif yang bernama Dakota ini langsung menghubungi Zion untuk meminta bantuan Zion memecahkan kasus dari hasil temuannya hari ini. Namun, Zion mengatakan kalau dia nggak bisa soalnya hari ini dia mau nemuin bapaknya di sebuah panti lansia sekaligus hospital. Sampai sini, saya masih bertanya-tanya, pekerjaan Zion ini apa ya? Kok sampai seorang detektif meminta tolong sama Zion gitu loh? Apa mungkin dia seorang petugas ya guys? Mari kita lanjut. Sesampainya di tempat bapaknya dan perawat pun telah pergi, Zion mulai bercerita sama bapaknya kalau ia sekarang telah berhasil memecahkan kasus ibunya yang telah meninggoy saat ia masih kecil dulu. Jadi guys, waktu Zion masih kecil, ibunya tuh sempat diaselolejos oleh 3 orang gak dikenal sampai meninggoy. Meskipun kejadian tersebut disaksikan oleh bapaknya Zion, namun bapaknya Zion ini gak berani melakukan apa-apa guys. Bahkan untuk cerita pada petugas pun, bapaknya tuh gak punya keberanian sama sekali. Hingga pada saat Zion udah besar, Zion berhasil menemukan bukti-bukti yang mengarah pada 3 orang pelaku. Zion lantas membuat sebuah gudang yang diisi oleh peralatan perkopetan. Setelah itu, ia menangkap satu persatu pelaku untuk dihabiskan. Setelah mendengar cerita dari Zion, bapaknya Zion bilang kalau ia kini sangat bangga dengan Zion. Kini ia ingin Zion kembali ke jalan yang benar dengan melakukan pertobatan. Namun, di sini Zion bilang kalau dia belum ingin berhenti karena salah satu pelaku ternyata mempunyai anak yaitu Johnson, Jack, serta Danny yang gak kalah jahara seperti bapaknya mereka. Di sini, Zion pun bilang sama bapaknya kalau dia sekarang gak sendirian. Ia kini ditemani oleh Star yang merupakan sahabat dari salah satu korban Johnson. Esok harinya, Johnson yang sedang berada di gudang rumahnya
Tiba-tiba dikejutkan dengan suara Carmine dari sebuah TV kecil di gudang tersebut. Johnson yang masih ketakutan, tiba-tiba digetok Star sampai semaput. Saat Johnson sadar, ia sudah dalam kondisi terikat di sebuah meja. Star lantas memperlihatkan foto Carmine pada Johnson sembari mengatakan bahwa ia akan menghabiskan Johnson sama halnya dengan Johnson yang telah menjadi penyebab Carmine meninggoy. Johnson pun kembali merasa takut nih guys. Apalagi ia melihat ada Travis yang kondisinya sama seperti dia di gudang tersebut. Star lantas mengeluarkan surat dari Carmine yang isinya tentang Carmine yang sudah tidak punya semangat menjalani hidup akibat gula bubuk cap macan kemayu dari Travis. Dan menurut Travis, semua ini penyebab utamanya adalah Johnson dan kedua saudaranya. Maka dari itu, Star akan segera menghabiskan Johnson saat ini juga. Gak selang berapa lama, muncul Zion mendekati Star yang langsung membuat Star mengayunkan palunya ke kelapa Johnson sampai meninggoy nih guys. Esok harinya, di sebuah bar, terlihat adik Johnson yang bernama Jack sedang santai minum es teh sambil ngobrol dengan temannya. Gak selang berapa lama, muncul seorang gadis bernama Tina ngajakin ngobrol berdua saja dengan Jack nih guys. Namun, Jack izin mau buang air kecil dulu. Nah, saat Jack lagi buang air kecil, Tina memasukkan gula bubuk cap macan kemayu di minuman Jack saat Jack nggak tahu. Alhasil, saat Jack kembali, tanpa rasa curiga sedikit pun, ia langsung meminum es teh yang udah dicampur gula bubuk tersebut dengan rasa sukacita. Setelah Jack terlihat oleng banget, Jack pun izin pulang nih guys. Tapi sial, baru aja keluar dari bar, si Jack langsung dikeplak Star sampai semaput. Di kantor polisi, terlihat detektif dan rekannya sedang mencoba memecahkan sebuah kasus meninggoynya ibunya Zion dan juga meninggoynya Carmine. Yang setelah dilihat-lihat, mereka pun baru menyadari kalau ternyata ibunya Zion dihabiskan oleh ayahnya Johnson yang jenazahnya mereka temukan kemarin. Tapi di sini mereka masih bingung nih, siapakah pelaku yang sebenarnya? Karena menurut mereka berdua, Zion yang merupakan petugas cerdas yang selalu mampu memecahkan kasus, gak mungkin melakukan semua ini. Detektif pun mulai memanggil beberapa orang yang jelas gak ada hubungannya dengan kasus ini untuk ditanya-tanya. Siapa tahu bisa ngerti gitu menurut mereka. Soalnya si detektif dan rekannya ini udah gak bisa minta tolong Zion karena Zion udah berhenti dari kepolisian. Jadi ya mereka ngawur guys, berharap salah satu orang yang ditanya ini ada yang mau ngaku jadi psikopatnya. Sampai sini saya udah ngerasa nyesel udah bahas film gak jelas kayak gini. Tapi ya udah deh, udah terlanjur diupload juga kan. Jadi kita lanjutkan aja, yuk kita lanjut. Malam harinya di gudang, terlihat Star yang lagi tidur bermimpi mau dihabiskan sama petugas yang gak tahu ini siapa dan gak tahu kenapa kok mau menghabiskan Star juga gak jelas di sini. Gak cuma petugas sih, Star mimpi mau dihabiskan si Zion juga nih guys. Gak jelas pokoknya. Wes, ngawur nih tambahan. Setelah Star bangun, Star yang melihat Jack udah bangun juga langsung mulai nanya-nanya nih guys. Mengapa Jack bikin Carmine bundir? Tapi bukannya menjawab, Jack yang malah senyum-senyum langsung dikeplak Star sampai meninggoy ini guys. Singkat cerita, esok harinya gak dikasih lihat prosesnya gimana nangkepnya, terlihat adik Johnson yang bernama Danny sudah terikat di meja gudang bersama dengan Tina. Gak tahu Tina ini siapa, kok tiba-tiba ikut-ikutan jadi psikopat yang langsung menyucuk Danny sampai meninggoy guys. Ada pemain tambahan. Nah, setelah itu, Tina dan Star sekarang fokus pada Travis yang dari tadi cuma bisa ampun-ampun doang. Dan tanpa banyak cakap lagi, Star dan Tina pun langsung menyaset kedua tangan Travis sampai meninggoy. Lalu muncul Zion yang langsung mengeplak kelapa Travis menggunakan palu sampai remek. Setelah itu, tiba-tiba muncul tulisan tamat. Oke guys, gimana filmnya? Pastinya bikin kesel kan? Sama, saya juga kesel ini. Awalnya ceritanya normal aja sih. Gak tahu kenapa udah nyampe tengah, sutradaranya kayak bingung gitu. Filmnya mau diarahin kemana? Dia bingung kayaknya guys. Ya udah deh, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Melangkah bersama cahayamu terangi jalanku menujumu
dalamku. Rasakan cintamu padaku, sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku, sesempurna